Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam kajian Ahkamun Nisa, tanya jawab seputar permasalahan perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Sedikit terlambat atau banyak terlambat 20 menit karena kendala teknis, tetapi alhamdulillah kita bisa memulai kajian kita pada malam hari ini. Mari kita mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Kita sampai pada materi yang ke-16. Bagaimana cara mengetahui bahwa darah haid itu telah berhenti? Jawaban: cara mengetahui bahwa darah haid telah berhenti adalah dengan misalnya memasukkan kapas putih ke dalam farji. Jika keluar dalam keadaan putih, maka berarti darah telah berhenti. Dan jika keluar dalam keadaan tidak putih, maka darah belum berhenti. Tidak disyaratkan bagi seorang perempuan untuk mengecek dan memeriksa farji pada setiap saat. Tetapi jika dia telah merasa bahwa darah telah berhenti, baru dia memastikannya dengan memeriksanya. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah tentang tata cara mengetahui apakah darah haidnya itu telah berhenti atau belum. Jadi seorang perempuan pada dasarnya dia akan merasa apakah darahnya telah berhenti atau belum. Pada dasarnya dia merasakan ini kayaknya sudah berhenti, ini kayaknya belum berhenti. Dia merasakannya. Karena itulah maka tadi dikatakan tidak disyaratkan bahwa perempuan tersebut harus memeriksanya setiap saat, misalnya sejam sekali diperiksa, enggak harus seperti itu. Atau misalnya setiap mau sholat, setiap masuk waktu sholat diperiksa, tidak harus seperti itu. Tetapi ketika seorang perempuan itu merasa, dia sudah merasa, oh ini kayaknya berhenti, dia merasa bahwa darahnya itu telah berhenti keluar. Maka di saat itulah dia memeriksanya dengan misalnya, ini tidak harus berupa kapas, bisa berupa kain atau yang lainnya, yang apabila dimasukkan kapas misalnya, dimasukkan ke dalam farji, ketika keluar dia kok masih putih seperti sedia kala, maka berarti menunjukkan sudah bersih, berarti sudah tidak keluar darah lagi. Tetapi jika dikeluarkan itu tidak
tidak putih lagi, berarti masih ada sisa-sisa misalnya darah di situ, maka berarti darah haidnya itu belum berhenti. Jadi cukup simpel cara mengetahui, atau cukup sederhana, cukup mudah untuk mengetahui apakah darah haid seorang perempuan itu telah berhenti atau tidak. Jadi khususnya adalah ketika seseorang perempuan itu mau melaksanakan sholat, karena wajibnya mandi itu kan ketika si perempuan itu akan melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya ini di pagi hari jam 7 dia merasa darah haidnya sudah berhenti, dia tidak harus seketika itu memeriksanya, memastikan apakah darah haidnya berhenti apa enggak. Dia tidak diharuskan langsung untuk memastikannya, tetapi dia bisa menundanya nanti saja. Ketika sudah masuk waktu zuhur, dia sudah masuk waktu zuhur, kemudian dia merasa bahwa darah haidnya memang betul-betul telah berhenti. Di saat itulah dia memastikan bahwa darah haidnya itu telah berhenti, untuk kemudian jika telah pasti darah haidnya telah berhenti, dia mandi wajib, kemudian melaksanakan sholat zuhur. Ini. Nah, kaitannya dengan mandi dan kemudian melaksanakan sholat. Saya kira sudah cukup jelas ya tentang tata cara untuk mengetahui berhentinya darah haid. Kemudian yang ke-17, pertanyaan yang ke-17, bolehkah bagi seorang perempuan yang sedang haid mempersilahkan suaminya beristimta atau bersenang-senang dengan bagian badannya antara pusar dan lutut? Jawaban, kalau yang kemarin sudah dijelaskan, kalau jima atau hubungan suami istri itu haram. Ketika istri dalam keadaan haid, haram bagi suami untuk menggaulinya, dengan pengertian melakukan hubungan suami istri atau jima. Nah, sekarang bukan jima tetapi melakukan istimta, yaitu bersenang-senang dengan bagian badan istri. Apakah boleh bagi istri yang sedang haid itu mempersilahkan suaminya melakukan istimta dengan bagian badannya yang di antara pusar dan lutut? Jawaban, menurut ulama madhab Syafi'i dirinci sebagai berikut. Pertama, diharamkan bagi seorang perempuan, yang sedang haid mempersilahkan suaminya bersenang-senang atau istimta dengan bagian tubuhnya antara pusar dan lutut dengan tanpa hail, penghalang. Jadi jika bersenang-senang itu atau istimta itu di bagian badan istri antara pusar dan lutut, tidak ada hail, tanpa ada penghalang, nggak ada kain yang menutupinya, maka itu hukumnya adalah haram. Nggak boleh perempuan itu mempersilahkan suaminya untuk beristimta dengannya tanpa hail, yaitu bagian badan antara pusar dan lutut tanpa penghalang. Demikian juga bagi suami nggak boleh melakukan itu. Bagi istri nggak boleh mempersilahkannya, bagi suami tidak boleh melakukan hal tersebut yang tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, rincian yang kedua, diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid mempersilahkan suaminya bersenang-senang atau istimta dengan bagian badan di antara pusar, di atas pusar dan di bawah lutut. Nah, itu titik sampai di situ, maka itu sampai kalian hapus, dihapus.
Jadi diperbolehkan bagi seorang perempuan yang sedang haid mempersilahkan suaminya untuk bersenang-senang atau istimta dengan bagian badan di atas pusar, di bawah lutut. Jadi di atas pusar, di bawah lutut meskipun tanpa hail, tanpa penghalang, maka itu diperbolehkan. Jadi yang nggak diperbolehkan bagian mana? Bagian di antara pusar dan lutut tanpa hail. Saya ulangi lagi, di antara bagian badan istri di antara pusar dan lutut tanpa hail, tanpa penghalang. Berarti kalau bersenang-senang atau istimta dengan bagian badan istri di atas pusar, pusar ke atas dan di bawah lutut, lutut ke bawah, maka itu diperbolehkan dengan hail atau tanpa hail. Nah, sekarang kalau misalnya beristimta itu di bagian badan istri antara pusar dan lutut, namun dengan hail, dengan penghalang, misalnya ada kain yang menutupinya, boleh atau tidak? Jawabannya diperbolehkan. Diperbolehkan. Jadi sangat jelas saya kira secara singkat beristimta dengan bagian badan antara pusar dan lutut tanpa hail haram. Jika dengan hail boleh beristimta dengan bagian badan istri di atas pusar, di bawah lutut, boleh dengan hail penutup atau tanpa hail. Adapun ini kalau dalam mazhab Syafi'i, yang tadi kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i. Adapun menurut mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, maka diperbolehkan bersenang-senang dengan bagian badan antara pusar dan lutut. Yang dilarang hanyalah jima, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Ini mazhab Hanafi dan pendapat sebagian ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i. Boleh melakukan apa saja terhadap istrinya kecuali hanya hubungan suami istri, jima saja yang tidak diperbolehkan karena berdasarkan zahir atau makna zahir dari hadis isna'u kulla syai'in illa nikah. An-nikah di sini yang dimaksud adalah bukan akad nikah tetapi jima atau al-wat'u. Nah, hadis ini kan sangat jelas zahirnya, lakukanlah apa saja kecuali hubungan suami istri. Berarti selain itu istimta dengan bagian tubuh istri, bagian mana saja itu boleh asalkan tidak melakukan jima. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i, pendapat ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Kalau secara umum dalam mazhab Syafi'i tadi yang sudah kita jelaskan. Dan itu juga tentu saja berdasarkan hadis-hadis yang lainnya sebagaimana yang sudah kita kaji dalam pertemuan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, pertanyaan ke-18 ini kita lewat, kita langsung ke 19 karena tentang atau pertanyaan 18 ini berkaitan dengan masalah istihadah dan nanti pembahasannya akan kita kumpulkan menjadi satu pada pertemuan berikutnya dengan pertanyaan seputar istihadah yang lainnya agar pembahasannya tidak kesana kemari. Nah, nanti akan kita kumpulkan menjadi satu
khusus pembahasan tentang masalah istihadah. Karena pertanyaan 18 itu berkaitan dengan darah istihadah. Langsung pada pertanyaan 19. Bukan tidak kita baca, nanti akan kita baca di belakang, dikumpulkan dengan pertanyaan yang lainnya. Nanti akan kita edit buku ini agar bab-babnya atau persoalannya bisa berurut. Ini untuk sementara waktu ini belum berurut dengan baik, sehingga nanti perlu diurutkan agar kajiannya itu bersambung sesuai dengan tema. Pertanyaan 19. Apakah darah yang keluar dari farji seorang perempuan yang sedang hamil disebut darah haid? Jawaban. Para ulama ahli fikih atau fuqaha berbeda pendapat tentang darah yang keluar dari farji seorang perempuan yang sedang hamil. Karena biasanya seorang perempuan yang hamil itu tidak mengeluarkan darah haid. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, sekarang ditemukan sebuah kasus seorang perempuan sedang hamil, dia mengeluarkan darah. Pertanyaannya, apakah darah yang keluar tersebut disebut sebagai darah haid atau tidak? Jawabannya, sebagian ulama berpendapat. Jadi ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat jika darah keluar mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam, maka darah tersebut disebut haid. Dan apabila tidak mencapai batas minimal haid, maka tidak disebut haid. Ini dilihat berarti pada berapa lama darah tersebut itu keluar. Jadi ada orang hamil, kemudian dia mengeluarkan darah. Maka menurut pendapat pertama, dilihat seberapa lama darah itu keluar. Jika darah itu keluar mencapai 24 jam, baik secara berturut-turut ataupun secara terputus-putus, itu mencapai masa 24 jam sehari semalam, maka darah tersebut disebut darah haid meskipun yang mengeluarkannya adalah perempuan yang sedang hamil. Tetapi jika darah itu keluar misalnya hanya 4 jam, 5 jam, 10 jam, habis itu nggak keluar lagi, maka darah tersebut tidak disebut sebagai darah haid. Jadi dilihat apakah sudah mencapai batas minimal haid atau belum. Jika sudah mencapai batas minimal haid, maka haid disebut darah haid. Apabila belum mencapai batas minimal haid, maka tidak disebut darah haid. Ini pendapat yang pertama, menurut sebagian ulama. Pendapat yang kedua, menurut sebagian ulama yang lain, darah tersebut bukan haid. Jika darah telah berhenti keluar, maka perempuan tersebut cukup beristinja, tidak wajib untuk mandi. Ini pendapat yang kedua. Jadi meskipun sudah mencapai batas minimal haid, sudah 24 jam keluarnya, atau mungkin sudah 2 hari, 3 hari, sudah 38 jam, 40 jam keluar, tapi yang mengeluarkannya perempuan hamil, maka menurut sebagian ulama itu tetap tidak disebut sebagai darah haid. Jika darah haidnya berhenti, maka dia dia cukup untuk istinja. Beda dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama tadi, jika mencapai batas minimal haid disebut haid, berarti dia nggak sholat, nggak puasa, nggak boleh membaca Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian jika darah tersebut berhenti, maka dia wajib mandi. Sebagaimana perempuan haid pada umumnya. Dia mandi, kemudian dia sholat. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, meskipun darah tersebut telah keluar misalnya
30 jam, 50 jam, 60 jam misalnya. Berarti sudah melewati batas minimal haid, tetap tidak disebut haid. Jika darah telah berhenti, maka dia istinja saja. Atau setiap kali dia sholat, masuk waktu sholat, maka dia istinja untuk kemudian berwudu dan melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, itu karena dia tidak haid. Kalau dia tidak haid berarti dia tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu menurut pendapat yang kedua. Jadi ada khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama tentang darah yang keluar dari perempuan yang hamil. Pertanyaan yang ke-20. Bolehkah bagi seorang perempuan yang sedang haid menyentuh satu lembar kertas yang tertulis ayat Al-Quran? Misalnya ada kertas begini, di sini ditulis misalnya satu ayat Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kamu menulisnya dalam kertas. Pertanyaannya, jika kamu sedang haid, bolehkah kamu menyentuh kertas yang ada satu ayat Al-Quran? Boleh apa enggak? Haram atau tidak haram? Jawabannya, pada dasarnya menyentuh mushaf atau Al-Quran bagi seorang perempuan yang sedang haid adalah haram. Ini hukum dasar yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Itu hukum hukum dasarnya. Mushaf yang dimaksud di sini tidak hanya mushaf yang lengkap. Kalau kita bicara mushaf kan sering dipahami itu yang 30 juz itu. Ini mushaf. Kan seperti itu. Biasanya dipahami kayak seperti itu. Tetapi mushaf yang dimaksud di sini dalam masalah ini yang haram untuk disentuh oleh perempuan yang haid, itu tidak hanya mushaf yang lengkap. Namun dalam masalah ini juga, ini kita bicara khusus masalah ini ya, bukan dalam masalah yang lainnya. Namun dalam masalah ini juga termasuk lembaran kertas atau papan tulis yang tertulis di dalamnya ayat Al-Quran untuk pembelajaran. Jadi misalnya kertas ini tadi tertulis satu ayat Al-Quran. Maka nggak boleh perempuan yang haid kemudian menyentuh lembaran kertas tersebut. Karena hukumnya hukum mushaf. Misalnya saya menulis di papan tulis satu ayat Al-Quran. Nah, misalnya saya tulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua dari suratul Fatihah. Saya tulis di papan tulis. Maka jika kamu sedang haid, nggak boleh bagi kamu untuk menyentuh menyentuh papan tulis tersebut. Karena papan tulis tersebut hukumnya adalah hukum mushaf dalam masalah keharaman menyentuh mushaf bagi perempuan yang sedang haid. Bisa difahami? Nah, jadi tidak hanya untuk mushaf yang lengkap 30 juz yang haram untuk disentuh bagi perempuan yang haid, tetapi meskipun hanya satu lembar, meskipun hanya setengah lembar, meskipun berada ditulis di papan tulis, maka itu termasuk hukum mushaf, haram bagi perempuan haid untuk menyentuhnya. Sehingga diharamkan bagi seorang perempuan yang sedang haid untuk menyentuh dan membawanya. Nah, sedangkan hirs atau jimat, hirs yang biasa dipakai untuk keamanan, untuk rizki dan sebagainya, nah, yang di situ tertulis ayat-ayat Al-Quran. Biasanya ada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada ayat kursi di khirs. Tahu khirs? Nah, semacam jimat yang di situ di kertas atau di logam misalnya ditulis ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya khirs.
yang berisi ayat-ayat Al-Quran, khirs yang berisi ayat-ayat Al-Quran untuk penjagaan, untuk tahsin, menjaga diri dari bahaya jin, misalnya setan atau yang lainnya. Maka menurut pendapat yang kuat, berarti ada khilaf di antara para ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi menurut pendapat yang kuat boleh dibawa oleh seorang perempuan yang sedang haid. Ya, boleh, sebagaimana dia juga boleh bagi perempuan yang haid untuk membaca wirid tahsin, misalnya setiap habis maghrib atau habis subuh, meskipun di antara wirid tersebut berupa ayat Al-Quran, misalnya ayat kursi atau muawwidzatain, kamu membacanya ketika kamu sedang haid dengan niat zikir atau wirid, maka itu boleh. Demikian juga apabila ada kertas, di situ tertulis ayat kursi, muawwidzatain misalnya, kemudian kamu bawa, kamu kalungkan di leher misalnya, dalam rangka untuk tahsin, untuk hirs, untuk penjagaan diri dari gangguan setan atau makhluk lainnya, maka itu juga diperbolehkan menurut pendapat yang kuat. Sudah difahami ya? Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-21. Apabila darah nifas seorang perempuan telah berhenti setelah 1 minggu. Sudah kita bahas sebelumnya tentang nifas sedikit, yaitu darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Bukan darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan, tetapi setelah seorang perempuan melahirkan, setelah bayinya keluar kemudian keluar darah, maka darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Minimal darah nifas itu adalah 1 ludahan. 1 ludahan. Kalau kita meludah, maka sebanyak itu. Itu minimal darah nifas. Pada umumnya 40 hari. Maksimalnya atau paling banyaknya adalah 60 hari. Itu tentang darah nifas. Sekarang muncul sebuah pertanyaan. Apabila darah nifas seorang perempuan telah berhenti setelah 1 minggu. Berarti sudah jelas itu nifas. Dia melahirkan, kemudian setelah itu darah keluar. Selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, darah tersebut berhenti. Berarti belum mencapai umumnya darah nifas keluar, yaitu 40 hari belum tercapai. Apalagi 60 hari maksimalnya, belum tercapai sama sekali. Kemudian setelah suci selama sebulan, selama 1 bulan suci, dia mengeluarkan darah lagi. Apakah darah tersebut disebut haid? Perhatikan di sini, tadi umumnya kan 40 hari. 40 hari itu 1 bulan, kalau misalnya dibuat 30 hari 1 bulannya, berarti 1 bulan lewat 10 hari, ya kan? Lewat 10 hari. Nah, sekarang seorang perempuan ini dia mengeluarkan darah nifas selama 1 minggu, 7 hari. Misalnya 7 hari. Kemudian berhenti. Selama 1 bulan suci. Selama 1 bulan itu tidak mengeluarkan darah. Setelah 1 bulan, kemudian dia mengeluarkan darah. Nah, mengeluarkan darah lagi. Berarti di sini kalau dihitung, misalnya 7 sama 1 bulan berapa? Misalnya 1 bulannya 30, berarti 37 hari. Belum sampai 40 hari. Nah, padahal maksimalnya adalah 60 hari. Ini untuk yang umumnya, itu saja tidak tercapai, yaitu baru 37 hari. Seandainya semuanya dianggap nifas, itu
masih mungkin saja, artinya apa? Menimbulkan pertanyaan. Karena kenapa muncul pertanyaan ini? Karena ini masa nifas ini belum habis. Masa nifas itu belum habis karena belum sampai 60 hari, bahkan 40 hari pun belum. Sehingga muncul kemudian pertanyaan, apakah itu nifas juga ya? Atau haid atau nifas itu? Karena masanya belum sampai 40 hari, belum sampai 60 hari. Atau itu haid? Jawaban. Minimal masa suci seorang perempuan adalah 15 hari. Seperti yang sudah kita bahas. Minimal masa suci seorang perempuan itu 15 hari. Gak bisa kurang dari 15 hari. Itu minimal sucinya seorang perempuan 15 hari. Kalau maksimalnya tidak ada batasan. Karena bisa jadi seorang perempuan selama hidupnya dia tidak pernah haid. Artinya dia suci terus, gak ada batas maksimalnya. Nah, tetapi minimalnya itu ada, yaitu 15 hari. Maka berdasarkan bahwa masa minimal suci seorang perempuan itu 15 hari, maka apabila darah nifas seorang perempuan telah berhenti, kemudian setelah beberapa waktu dia mengeluarkan darah lagi, maka hukumnya dirinci sebagai berikut. Seperti kasus yang tadi, berhenti, kemudian keluar lagi, maka dirinci sebagai berikut. Apabila masa suci antara berhentinya darah nifas dan keluarnya darah yang kedua tidak sampai 15 hari, dan masih dalam masa nifas, yaitu 60 hari, maka darah tersebut disebut darah nifas. Jadi misalnya tadi seminggu darah nifasnya berhenti. Seminggu berikutnya keluar lagi. Seminggu berikutnya berarti 7 hari itu dia nggak mengeluarkan darah tapi cuma 7 hari. Nah, setelah 7 hari kemudian dia keluar lagi. Maka darah yang kedua ini disebut darah apa? Nifas. Disebut darah nifas. Kenapa? Karena dia belum suci, sucinya belum mencapai batas minimal suci, yaitu 15 hari. Dia masih 7 hari sudah keluar lagi. Maka darah tersebut berarti masih nifas, karena masih dalam masa nifas. Masa nifas itu kan berapa? 60 hari maksimalnya. Nah, dia masih dalam masa nifas, kemudian sucinya dia tidak sampai mencapai 15 hari batas minimal suci. Maka darah kedua yang keluar itu disebut masih nifas. Apabila masa suci antara berhentinya, rincian yang kedua, apabila masa suci antara berhentinya darah nifas dan keluarnya darah yang kedua lebih dari 15 hari, meskipun masih dalam masa nifas, yaitu 60 hari, maka darah tersebut disebut darah haid. Berarti jawaban atas pertanyaan tadi, haid atau nifas? Haid. Nah, berarti haid. Kenapa? Karena dalam pertanyaan itu berhentinya selama 1 bulan. Seorang perempuan dalam pertanyaan, seorang perempuan 1 minggu dia mengeluarkan darah nifas, terus berhenti darahnya sampai sebulan. Sampai sebulan. Setelah 1 bulan keluar lagi, maka darah yang kedua yang keluar itu nifas atau haid? Haid. Kenapa? Karena sucinya sudah mencapai batas minimal suci, yaitu 15 hari. Nah, sekarang seandainya perempuan itu mengeluarkan darah nifas selama 1 minggu, kemudian seminggu berikutnya keluar lagi, maka darah keluar yang kedua ini nifas atau haid?
nifas. Kenapa? Karena sucinya belum mencapai batas minimal suci, yaitu 15 hari. Nah, bisa dipahami ya. Maksudnya apabila darah kedua yang keluar tersebut telah mencapai waktu 24 jam, tentu saja. Nah, tentu saja artinya tadi misalnya kita ulang lagi, seminggu dia nifas, berhenti selama 1 bulan, kemudian keluar darah, dan keluarnya itu mencapai batas minimal haid yaitu 24 jam, maka darah tersebut disebut haid. Tapi seandainya tadi sebulan tidak mengeluarkan darah haid, kemudian mengeluarkan darah tapi hanya 10 jam, apakah darah kedua yang keluar ini disebut haid? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak mencapai batas minimal haid yaitu 24 jam. Yang kedua, misalnya seorang perempuan mengeluarkan darah nifas 1 minggu, kemudian berhenti darahnya 1 minggu, setelah itu keluar darah lagi, dan keluar darahnya itu mencapai 24 jam. Disebut haid atau nifas? Nifas, bukan haid. Nah, pertanyaan jebakan tapi kalian paham. Jadi bukan nifas, bukan haid meskipun mencapai 24 jam. Kenapa? Karena dia sucinya belum mencapai batas minimal suci yaitu 15 hari. Meskipun lewat 24 jam semuanya itu masih nifas. Meskipun 2 hari, 4 hari, 5 hari dia keluar, atau bahkan misalnya dia 10 hari keluar atau mungkin sebulan keluar, dia tetap disebut nifas meskipun sempat berhenti 1 minggu. Kenapa? Karena semuanya masih dalam masa nifas yaitu 60 hari. Hadirin rahimakumullah. Sekarang pertanyaan nomor 22. Bolehkah bagi seorang suami menjima istrinya yang belum mandi dari haid, namun darah haid sudah tidak keluar lagi? Jadi istrinya sudah berhenti darah haidnya, tapi istri itu belum mandi. Bolehkah bagi suaminya untuk menjimanya? Jawaban: pada dasarnya haram bagi seorang suami menjima istrinya yang sedang haid. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Enggak boleh suami istri melakukan hubungan suami istri ketika istri dalam keadaan haid. Adapun menjima istri yang telah berhenti darah haidnya namun belum mandi, maka para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Sebagian mengatakan haram dan sebagian yang lain mengatakan boleh. Sudah paham pertanyaannya? Jadi seorang istri dia haid, kemudian sudah berhenti darah haidnya, tapi perempuan ini belum mandi. Nah, dia malas mandi, misalnya berhentinya malam, kemudian dia malas mandi, nanti aja menjelang subuh saya mandi misalnya. Tapi sudah berhenti dari ini kasusnya lain lagi, nanti masalahnya sholat isya harusnya dia ini misalnya pagi saja, kita buat pagi saja contohnya. Misalnya jam 7 dia sudah berhenti darah haidnya, jam 7 pagi. Kemudian dia bilang nanti saja saya mandinya kalau sudah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian misalnya jam 9 suaminya mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Boleh apa tidak? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan haram, nggak boleh, harus nunggu mandi dulu, nggak cukup cuman suci saja, tetapi perempuan itu harus sudah bersuci. Bersuci yaitu dengan mandi.
Nah, sebagian ulama yang lainnya mengatakan enggak mandi, belum mandi enggak apa-apa. Nah, boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, namun dalam mazhab Syafi'i itu tadi khilaf di antara para ulama dalam berbagai mazhab. Dalam mazhab Syafi'i haram bagi seorang suami menjima istrinya yang belum mandi dari haid meskipun telah berhenti darah haidnya. Ini dalam mazhab Syafi'i yang biasa kita amalkan. Jadi harus nunggu istrinya itu mandi terlebih dahulu. Suci dengan pengertian sudah berhenti darah haidnya, kemudian juga dia sudah bersuci. Nah, sudah mandi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatuhur fa idza tatahharna fa'tuhun." Dan janganlah kalian menjima mereka, istri-istri kalian, sampai mereka suci. Apabila mereka telah bersuci, mandi, maka jimaklah mereka. Jadi kenapa ada khilaf di sini? Karena lafadznya ini yang pertama wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Ini zahirnya bagaimana? Zahirnya dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai istri-istri kalian itu suci. Udah, kalau sudah suci berarti apa? Sudah berhenti darah haidnya, maka berarti boleh. Itu dipahami seperti itu, sehingga ada sebagian ulama yang berpendapat berarti asalkan sudah suci, meskipun belum bersuci, sudah suci, meskipun belum bersuci dari haidnya dengan mandi, maka itu sudah boleh. Karena ayatnya wala taqrabuhunna hatta yatuhur. Nah, sampai suci. Kalau sudah suci, meskipun belum mandi, berarti boleh menurut satu pendapat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dibaca ayat berikutnya fa idza tatahharna fa'tuhunna, digabungkan. Fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, bukan apabila mereka sudah suci. Lafadznya apa? Tatahhara. Bukan yathur. Kalau yang atas hatta yathurna. Kalau yang belakang fa'idha tatahharna, apabila mereka telah bersuci, artinya mereka telah mandi, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Artinya boleh bagi kalian untuk menjimanya. Maka dalam mazhab Syafi'i digabungkan antara dua, yaitu hatta yatuhurna, pertama sampai perempuan itu suci, yang kedua fa'idha tatahharna fa'tuhunna. Dia suci, kemudian dia bersuci dengan mandi, maka setelah itu baru boleh bagi suami untuk menjimanya. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita sudah lewat dari jam 9, meski kita memulainya sedikit terlambat. Nah, semoga bermanfaat. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan. Insyaallah pada minggu berikutnya akan kita bahas. Minggu depan kita akan membahas pertanyaan tentang istihadah dan beberapa pertanyaan lainnya yang ada dalam buku ini yang berkaitan dengan istihadah, insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.